Shalom, haleluya, puji Tuhan, Bapak Mama, Saudara semua yang ada di mana-mana tempat. Puji Tuhan, haleluya, kita kembali berjumpa di tengah suasana yang sedang dalam sukacita, haleluya. Oleh karena kita akan masuk di dalam perayaan Natal 25 Desember tahun 2021, satu sejarah kelahiran bagi dunia, Allah yang berinkarnasi di dalam dunia atau ke dalam hadir di dalam diri manusia, yaitu lewat Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, mari kita akan masuk dalam mesbah doa dan renungan, dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang berbicara tentang Yesus Sang Immanuel, atau Natal sebagai bukti bahwa Yesus adalah Sang Immanuel. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Immanuel, haleluya, kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dalam mesbah doa dan renungan, dalam suasana untuk menyongsong dan merayakan satu momentum sejarah Allah yang berinkarnasi ke dalam dunia lewat Yesus Kristus, bahwa itu bukti bahwa Yesus Kristus adalah Sang Immanuel. Allah menyertai kita, Allah menyertai semua bagi yang percaya. Penyertaan Allah itu menjadi bukti nyata, haleluya. Dan mesbah doa dan renungan kali ini Tuhan, mari curahkan kuasa Roh-Mu yang luar biasa itu bagi kami semua, supaya baik hamba yang men-sharing, membagikan firman Tuhan, boleh sama-sama kami semua yang mendengar diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, di dalam suasana menyongsong dan merayakan Natal yang sangat bersejarah dan luar biasa, Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat dunia, Allah yang telah menjadi manusia, Yesus yang adalah Sang Immanuel itu sendiri. Maka mari kita akan belajar beberapa bagian firman Tuhan sebagai bukti bahwa Yesus Kristus adalah Sang Immanuel, atau Natal sebagai bukti Yesus Kristus Sang Immanuel. Ada dua bagian firman Tuhan yang saya akan angkat bagi kita semua, dan tentu ini sudah dibawa oleh hamba-hamba Tuhan dan hari-hari ini di dalam suasana menjelang perayaan Natal. Itu di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, yang dimana firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan bacaan yang berikut di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat yang 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, bahwa tentu ini satu bukti bahwa Yesus adalah Sang Immanuel. Natal adalah bukti Yesus Sang Immanuel. Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai Bapak Mama saya dan saudara semua. Bukti adalah di saat suasana dunia tergoncang oleh karena bencana pandemi COVID-19, bencana gempa bumi dan lain sebagainya, pengenapan nubuatan atau firman Tuhan yang juga dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada masa dia ada di dalam dunia, bahwa semua itu akan terjadi menjelang akhir zaman. Bapak Mama Saudara Kristen, itu bukti bahwa kita masih ada sampai saat itu. Itu merupakan bukti Yesus Sang Immanuel itu terbukti bahwa kita masih ada dan merayakan Hari Raya Natal
hari bersejarah, hari kelahirannya ke dalam dunia sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada kita, bagi kita semua. Kemudian kita akan masuk tahun yang baru 2022. Bapak Saudara kekasih Tuhan, bahwa yang pertama di sini dikatakan tadi di dalam kitab Yesaya, ini satu nubuatan. Nubuatan tentang adanya Sang Penolong ataupun Allah sendiri yang menjadi penolong, juru selamat ataupun datang dan menyertai umat manusia. Bayangkan Bapak Saudara kekasih Tuhan, saya coba sedikit membaca sedikit sejarah, bahwa sejarah kisah di mana nubuatan, yaitu tentang dalam bacaan kita tadi Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 adalah lebih kurang 700 tahun. Dan kemudian di dalam bacaan kedua tadi bahwa tergenapi bahwa Yesus itu adalah kemudian digenapi, yaitu lewat kelahiran, yaitu Natal yang kita peringati, yang kemudian membuktikan bahwa inilah bukti bahwa Yesus adalah Sang Immanuel, Allah menyertai kita semua. Dan kemudian Bapak Saudara, yang kedua tadi kemudian adalah tergenapi di dalam bacaan kita yang kedua tadi di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang 23, yang dimana ayat 23 dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Dinubuatkan dan kemudian penggenapan firman Tuhan ini yang kemudian oleh Tuhan lewat malaikat menyampaikan kepada Yusuf di dalam mimpi. Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-20 tadi dikatakan bahwa tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Pembuktian bahwa tadi nubuatan lebih kurang 700 tahun sebelum kedatangan Yesus menyatakan bahwa akan muncul Sang Immanuel. Kemudian menjadi satu pertanyaan yang ditunggu-tunggu pada waktu itu, dan kemudian dibuktikan 700 tahun kemudian. Dia datang ke dalam dunia lewat penggenapan yang terjadi, yaitu lewat seorang anak darah, seorang perempuan muda, yaitu lewat Maria, yang kemudian di sini ditegaskan. Yang kemudian yang ketiga, bahwa dibuktikan bahwa dia bukan, atau Yesus lahir bukan karena hubungan suami istri atau hubungan biologis, tetapi dari Allah, Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Roh Allah yang membuahi di dalam kandungan rahim Ibu Maria, dan kemudian dialah yang kemudian melahirkan Yesus Kristus, yang kemudian Yesus itulah Sang Immanuel. Tergenapi Bapak Saudara, Immanuel artinya Allah menyertai kita semua. Dan Bapak Saudara, kita belajar kemudian pembuktian-pembuktian ini, dan kemudian pembuktian-pembuktian itu juga di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayat 31 dan ayat yang ke-32, yang berkata firman Tuhan demikian, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Tergenapi semua bahwa di dalam zaman Yesaya lebih kurang 700 tahun kemudian, firman atau nubuatan yang disampaikan tergenapi, kemudian dibuktikan dengan kelahiran Yesus Kristus. Dialah Sang Immanuel. Bukti tanah atau penegasan di sini bahwa dia lahir lewat Roh Kudus. Yesus lahir lewat Roh Kudus, lewat rahim seorang perempuan muda, seorang anak darah, seorang itu Maria, yang kemudian disitulah terbukti bahwa Yesus itulah Sang Immanuel. Bukti di sini penegasan beberapa firman Tuhan bahwa ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhur. Ini pembuktian nubuatan, pembuktian, dan kemudian sejarah mencatat dia lahir di Bethlehem, Yesus Kristus Sang Immanuel. Dan kemudian Bapak Saudara dalam Yohanes 1 ayat 1 pun demikian dikatakan firman Tuhan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dialah
firman yang telah menjadi manusia, yang kemudian tadi lewat Roh Kudus yang datang ke dalam dunia. Itulah bukti Allah menyertai kita semua. Setiap beban pergumulan, beban persoalan terjawab kemudian dengan kehadiran Dia datang ke dalam dunia yang kita akan peringati pada tanggal 25 Desember nanti. Yang kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kedua juga dikatakan bahwa Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini menegaskan, membuktikan bahwa Yesus itulah Sang Immanuel. Yang kemudian di dalam ayat yang ke-15 dari Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Ini pembuktian-pembuktian firman Tuhan yang saya hanya angkat beberapa bagian firman Tuhan, dan juga sudah mungkin diangkat oleh banyak hamba Tuhan yang lain tentang firman-firman Tuhan yang lain, menegaskan, membuktikan bahwa Yesus Sang Immanuel atau Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Membuktikan itu yang kita peringati hari raya Natal itu, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Sang Immanuel, penyertaan Allah bagi saya dan saudara, bagi setiap umat manusia, bagi orang yang percaya. Sebagaimana dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bagi yang percaya, dia memperoleh jawaban ataupun kasih karunia penyertaan Sang Immanuel, yaitu Allah menyertai kita di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Saudara disitu, kalau kita melihat bukti-bukti ataupun mengikuti bukti-bukti yang lain juga, bahwa setelah kelahirannya Dia yang kemudian dibuktikan juga dengan kebenaran firman Tuhan, tanda-tanda yang menyertai, yang terbukti itu kemudian bahwa di dalam perjalanan hidupnya sebelum Dia menunjukkan kasih karunia kepada dunia, penyertaan kepada dunia itu lewat kerelaannya mati di atas kayu salib, membuktikan banyak hal yang luar biasa bahwa keilahian, kealahan, penyertaan Allah ada di dalam diri Dia, yaitu Yesus Tuhan yang adalah Sang Immanuel itu sendiri. Banyak perkara hal terjadi. Contoh bagaimana 5 ketur roti 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang. Itu contoh bagaimana angin sakal boleh takluk di dalam nama Yesus. Bagaimana gelombang, gelora, danau boleh takluk di dalam kuasa Yesus. Bagaimana Dia bisa berjalan di atas air. Bagaimana Dia membuktikan bagaimana orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, dan lain sebagainya. Bagaimana air berubah menjadi anggur. Itu bukti-bukti bahwa Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyertai dan menyatakan itu. Dan kemudian Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, yang tadi saya sudah sedikit angkat bahwa bukti yang sangat luar biasa adalah sebagai manusia, Dia Allah yang datang kemudian hidup berinkarnasi menjadi manusia. Kemudian Dia membuktikan itu adalah lewat pengorbanannya di atas kayu salib, menderita, sengsara, mati di atas kayu salib, membuktikan bahwa Dialah Allah yang telah menjadi manusia. Tapi matinya di kayu salib, mati sebagai manusia, tetapi Allah hidup di dalam dirinya. Dan itu membuktikan lewat kemudian kebangkitannya yang menjamin keselamatan bagi kita semua. Bapak Saudara Tuhan, kemudian yang saya ingin katakan di sini bahwa yang terakhir membuktikan pada saat bentuk ataupun dasar firman yang menyatakan bahwa Yesus Sang Immanuel adalah di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 bagian B. Ini pada waktu Yesus Kristus sebelum Dia terangkat ke sorga. Dia menyampaikan, berbicara, menyatakan, menegaskan kepada para rasul pada waktu itu. Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada Dia datang yang kedua kali. Penyertaan Allah senantiasa terjamin lewat Yesus Kristus. Makanya kemudian yang tadi, bahwa bukti Natal, bukti kelahirannya itu adalah bukti bahwa Dialah Sang Immanuel, yang kemudian gambaran-gambaran dalam perjalanan hidup dan kemudian pembuktian matinya di atas kayu salib, itu bukti kerendahan
hati kerendahan diri yang sejajar serupa dengan Allah, tetapi dia rela turun serendahnya menjadi sama dengan saya dan saudara sebagaimana manusia, untuk kemudian dia rela mati di atas kayu salib bagi saya. Dan itu bukti penyertaan kepada kita semua sebagai umat dan orang percaya. Dan kemudian dia menegaskan bahwa penyertaannya senantiasa terjadi bagi saya dan saudara sampai kepada akhir zaman. Bukti bahwa dia mengasihi, menyertai saya dan saudara. Dan Bapak Saudara Kristen, itu bukti penyertaan. Bukti yang saya katakan bahwa yang kemudian kita sampai saat ini boleh dan akan merayakan Natal 25 Desember. Satu hari kelahiran yang sangat bersejarah. Dan apapun beban, masalah, persoalan, apapun yang sedang menyertai, ingat bahwa Yesus Sang Immanuel, Allah menyertai kita, itu senantiasa ada dan senantiasa menjamin dalam kehidupan kita. Bukti adalah firman Tuhan yang tadi bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dia akan datang yang kedua kali dan kemudian memerintah sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, menyertai Bapak Mama saya dan saudara. Bapak Mama saudara kekasih Tuhan, itu yang kemudian menyatakan kepada kita semua. Dan untuk itu, marilah kita masuk kepada suasana menyongsong merayakan hari raya Natal. Natal yang penuh sukacita, sekalipun kita ada di tengah pergumulan-pergumulan yang ada. Tetapi ingat bahwa Yesus Kristus Sang Immanuel itu telah menyatakan diri, membuktikan kepada dunia. Kebenaran firman Tuhan telah membuktikan itu, bahwa dialah Sang Immanuel, dialah Juru Selamat, dialah Sang Tuhan itu sendiri yang telah menjadi manusia. Dialah Sang Immanuel, Yesus Sang Immanuel. Natal sebagai bukti bahwa Yesus Sang Immanuel, Allah menyertai kita semua. Puji Tuhan Bapak Saudara kasih Tuhan, itu yang dapat saya bagikan kepada kita semua. Dan kita akan berjumpa pada waktu yang akan datang. Dan selamat memasuki Hari Raya Natal tanggal 25 Desember tahun 2021. Dan selamat untuk memasuki tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Mari kita di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kembali di hadapan hadirat-Mu. Kami belajar sedikit firman Tuhan, tentu dengan segala penyampaian yang terbatas. Tapi Roh Kudus tidak akan terbatas kuasa-Mu untuk memampukan kami, untuk menyatakan bagi kami, bahwa menegaskan bagi kami bahwa semua tentang nubuatan-nubuatan firman, kemudian penggenapan itu sudah terjadi dan sudah dibuktikan di dalam firman Tuhan, sejarah-sejarah Alkitab, penulisan-penulisan, sampai dengan penyertaan Tuhan Yesus juga membuktikan, menyatakan bahwa aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bukti bahwa Yesus adalah Sang Immanuel. Bukti adalah Natal membuktikan Yesus adalah Sang Immanuel. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kami, Allah menyertai kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati kami semua di tengah pergumulan yang ada. Mari Tuhan melindungi, memberkati, menjaga kami semua untuk masuk dalam suasana menyongsong merayakan hari kelahiran Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Allah yang datang ke dalam dunia lewat Yesus Kristus, yaitu Dia adalah Juru Selamat, Sang Immanuel itu. Tuhan menyertai, memberkati. Jauhkan kami dari setiap apapun yang menghambat, menghalangi. Sekalipun Tuhan, kami harus menghadapi berbagai macam pencobaan tentang hidup, tetapi kami percaya Tuhan memberikan jaminan, perlindungan, penyertaan sebagai bukti Yesus Sang Immanuel menyertai kami semua, supaya kami masuk dalam suasana Natal yang sangat luar biasa ini dengan sukacita, damai sejahtera, dengan suasana yang penuh dengan kelimpahan berkat, perlindungan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Juga kami boleh diizinkan Tuhan mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun yang baru 2022 dengan sangat luar biasa dan dahsyat dalam kepemimpinan Tuhan. Walaupun tantangan demi tantangan yang senantiasa ada di sekitar kehidupan kami, kami tetap berdoa tuh pergumulan-pergumulan kami. Apapun persoalan beban yang sedang dihadapi, entah pribadi, entah rumah tangga, apapun beban hidup itu Tuhan. Bencana COVID-19 yang sedang terjadi, munculnya berbagai macam informasi varian baru. Kami tetap berdoa di dalam nama Yesus. Ada pemulihan, ada pencabutan, ada pelepasan. Dan Tuhan oleh kuasa nama-Mu, biarlah semua diangkat, dicabut dari tubuh manusia, dari muka bumi.
dari bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, seluruh hal yang dilakukan dalam rangka penanganan terhadap bencana ini boleh diberkati, dikuduskan dengan nama Yesus. Tuhan kuduskan jamaah urap semua yang ada. Pelayanan medis diberkati. Semua Tuhan diberkati. Upaya-upaya yang dibangun oleh pemerintah, program-program dalam rangka penanganan dan juga dalam rangka terhadap penanganan terhadap bencana-bencana lain juga Tuhan berkati, kuduskan. Program-program pelayanan, berkat-berkat terjadi Tuhan dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan campur tangan atas semua yang ada. Bahkan kami tetap berdoa Tuhan bagi seluruh pekabaran Injil di seluruh dunia. Momentum peringatan ataupun perayaan Natal menjadi suatu titik balik, titik pembaharuan pelayanan yang luar biasa makin di situ. Sekalipun di tengah tantangan-tantangan yang global ini, kami terus melayani, memberitakan firman Tuhan. Seluruh hamba Tuhan, para pendeta, gereja Tuhan tetap berdiri teguh di dalam satu dasar kebenaran, karena Kristus Tuhan yang Sang Immanuel itu memampukan kami dengan kekuatan kuasa roh yang luar biasa dan ajaib itu untuk melayani, memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia sebagai satu bagian panggilan amanat agung yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang ada. Seluruh pergumulan-pergumulan kami yang lain Tuhan tahu, dan Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Terpuji nama Bapa, ada begitu banyak beban-beban Tuhan dapati, yang susah dihiburkan, yang dikuatkan, yang punya masalah persoalan mengalami pemulihan, yang mengalami sakit penyakit selain Tuhan virus corona dan lain sebagainya ini, yang terkapar di rumah sakit, di ruang isolasi, dan dimanapun Tuhan, apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tuhan ulurkan tangan kasih di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih karunia-Mu bagi kami. Ini sembahyang doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Immanuel itu. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak, Mama, Saudara kasih Tuhan. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Sekali lagi selamat untuk kita menyongsong merayakan Natal yang penuh dengan sukacita di tengah situasi kondisi yang kita hadapi. Tuhan Yesus Sang Immanuel itu menyertai Bapak, Mama, Saudara semua. Saya dan saudara, kita semua mendapat berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan, Shalom.